Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dalam seri kuliah praktikum statistika dasar atau statistika elementer. Nah, pada praktikum kali ini kita akan menggunakan salah satu software statistika, yaitu SPSS. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali software statistika yang tersedia, di antaranya adalah SPSS yang akan kita gunakan kali ini, kemudian ada software Minitab, kemudian ada SAS, kemudian ada eViews, ada Lizrel, ada Amos, dan ada R, dan lain sebagainya. Masih banyak software-software statistika baik yang free maupun yang berlisensi. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang pengenalan SPSS terlebih dahulu, yaitu apa saja sih menu-menu yang ada di dalam SPSS ini, kemudian bagaimana cara menginput dan mendefinisikan variabel. Nah, kita buka terlebih dahulu untuk SPSS-nya. Nah, tampilan pertama SPSS ketika kita buka akan muncul jendela SPSS data editornya seperti ini. Nah, pada pojok kiri atas ini ada tulisan Untitled 1 dataset. Ini artinya nanti bahwa nama file kita sementara adalah untitled karena kita belum melakukan penginputan data dan belum di save. Nah, pada pojok kiri lagi ini ada beberapa menu ya. Pada tampilan atasnya ada file, kemudian edit, view, data, transform, analyze ya, dan lain sebagainya. Pada menu ini masing-masing tersedia menu-menu lainnya. Misalnya di file ini ada new, ada open ya. Kemudian di transform misalnya ada compute variable, kemudian di menu analyze ini ada banyak sekali menu-menu statistika yang dapat kita gunakan. Kemudian ada menu graph, ini untuk membuat grafik-grafik penyajian data dengan menggunakan grafik. Nah, kemudian selain itu pada tab di bawah pojok kiri bawah ini ada dua tab ya, ada tab data view, kemudian ada tab variable view. Nah, untuk di tab data view ini ya, data view ini yang di sini kita gunakan untuk mengisi data atau menginputkan data. Kemudian pada tab variable view ini kita gunakan untuk membuat atau mendefinisikan variabel-variabel yang kita gunakan. Nah, untuk jendela variable view ini ada ada beberapa field ya yang harus diisi nanti, yaitu ada field name, kemudian ada field type, width, decimal, label, values, missing, column, align, kemudian measure-nya dan role-nya. Nah, untuk ke semua field ini sebelum kita melakukan input data, kita harus menetapkan terlebih dahulu untuk setiap field yang ada di sini. Nah, di name ini kita gunakan untuk menuliskan nama variabelnya. Kemudian pada field type ini width, kemudian decimal, ini kita gunakan untuk menentukan misalnya jenis variabel apa, kemudian width-nya ini berapa lebar ya, lebar pengisiannya atau jumlah digit yang dimasukkan, kemudian ini desimalnya. Dan pada field label ini tempat kita menuliskan nama variabel secara lengkap. Nah, kemudian ada kolom, ada field values, field values-nya ini
opsional ya, dapat digunakan, dapat juga kita abaikan, tergantung kebutuhan. Jadi values ini untuk tipe variabel atau data yang kita punya itu, misalnya dia ada kategori. Nah, kemudian ada missing. Missing ini adalah untuk mengetahui data yang hilang ya, atau yang tidak diisi. Kemudian ada kolom. Kolom ini hampir sama dengan width tadi, untuk menentukan lebar kolomnya. Kemudian ada line. Line ini untuk pengaturan posisi data. Kemudian ada measure. Measure ini adalah untuk menentukan tipe data yang kita punya. Kemudian ada role, untuk ini hanya pendukung ya, pendukung pemilihan variabel saja. Nah, bagaimana cara melakukan input data pada data editor SPSS ini? Nah, kita definisikan terlebih dahulu variabel view-nya. Ya, misalkan di sini di variabel view saya mau buat 3 variabel, yaitu berat badan, tinggi badan, dan jenis kelamin. Jadi kita tuliskan berat badan. Saya coba tunjukkan dulu menggunakan spasi dan huruf kapital di awal ya. Kemudian kita enter. Nah, ini variabel name contains an illegal character. Jadi pada SPSS ini untuk di field name-nya ini tidak mengenal spasi. Jadi kita bisa menggunakan underscore ya, badan. Nah, seperti ini. Kemudian kita definisikan tipenya, misalnya numerik. Width-nya ini 8, desimalnya misalnya berat badan kita gunakan desimalnya misalnya 0 saja ya, tidak ada desimal. Nah, di label ini baru kita dapat mendefinisikan nama variabelnya secara jelas dengan menggunakan spasi di berat badan. Values-nya ya untuk yang lain ya, sesuai default-nya saja. Kemudian saya buat variabel kedua adalah tinggi badan underscore ya, tidak menggunakan spasi. Nah, desimalnya juga saya bulatkan saja menjadi 0. Maaf. Nah, kemudian di label saya tulis nama variabelnya tinggi badan dengan menggunakan spasi. Kemudian jenis kelamin, jenis underscore kelamin. Kemudian kita enter. Width-nya juga kita jadikan 0. Kemudian ini di label kita tulis jenis kelamin. Nah, kemudian karena jenis kelamin ini kan dikategorikan laki-laki perempuan, maka untuk menginputkan datanya kita perlu mendefinisikan di values, di field values-nya. Jadi kita klik yang tanda titik ini ya, bisa pojok kanannya. Nah, kemudian values misalnya 1 untuk misalnya untuk laki-laki. Kemudian kita klik add. Nah, ini sudah sudah ada value ya untuk kategorinya. Kemudian misalnya value 2 ini untuk labelnya kita tuliskan perempuan. Kita klik add, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Nah, kemudian menginputkan datanya, kita kembali ke jendela data view. Kita klik jendela data view. Nah, ini sudah ada 3 variabel ya. Jadi ada berat badan, kemudian tinggi badan, kemudian ada jenis kelamin. Nah, tinggal kita menginputkan di row di setiap barisnya. Jadi ini misalnya saya punya 5 responden, misalnya berat badannya yang pertama 40, kemudian tingginya misalnya 145, jenis kelaminnya misalnya perempuan, berarti saya ketik 2 ya. Kemudian ini misalnya berat badan 45, tinggi 150, jenis kelamin misalnya 1 laki-laki,
kemudian berat badan yang ketiga 60, tinggi misalnya 155, jenis kelaminnya misalnya laki-laki berarti 1 ya. Kemudian yang ketiga misalnya beratnya 55, tingginya 150, jenis kelamin perempuan. Kemudian responden kita yang kelima misalnya berat badannya 55, kemudian tingginya 155, jenis kelamin misalnya laki-laki, berarti kita ketik 1. Nah, ini contoh penginputan penginputan data ya, dengan menggunakan tab data view dan tab variable view. Nah, perhatikan di sini untuk tinggi badan, ini measure-nya belum belum didefinisikan ya di tinggi badan. Kita rubah menjadi scale ya, scale artinya pengukuran. Kemudian jenis kelamin juga seperti itu. Jadi harus dipastikan untuk semua variabel yang sudah kita buat di sini. Nah, nanti di kolom measure-nya ini tipenya sudah kita definisikan. Kemudian role-nya ini input ya, kita jadikan default saja input ya. Kemudian untuk kolomnya juga lebar kolom kita sesuaikan ya, defaultnya saja 8, missing berarti non, nggak ada data missing atau nggak ada data yang tidak terisi. Nah, ini general data view-nya. Nah, selanjutnya dari hasil kita menginputkan data ini, kita sudah bisa melakukan pengolahan sesuai dengan kebutuhan. Ya, tentu dengan menggunakan menu-menu yang ada di atas sini. Misalnya kita lihat di analyze, kita mau lakukan analisis deskriptif, atau kita mau buat tabelnya, kemudian atau kita mau buat analisis yang lainnya seperti ini sesuai kebutuhan. Atau kita mau lakukan penyajian data dengan menggunakan grafik, ini kita tinggal pilih. Ini ya, ada banyak jenis grafik yang sudah disediakan. Jadi software SPSS ini sangat-sangat user friendly atau mudah digunakan. Nah, ini demikian mungkin untuk pertemuan pertama ini adalah pengenalan SPSS. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nanti silahkan teman-teman menyiapkan software SPSS-nya untuk digunakan pada praktikum statistika dasar atau statistika elementer. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.